إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pada khutbah Idul Fitri kali ini saya akan membacakan tentang Idul Fitri dan kalender Islam global sebagai kemajuan peradaban Islam. Alhamdulillah, walau kita mengalami perbedaan awal Ramadan, namun akhirnya berlebaran di hari dan tanggal yang sama. Umat Islam telah lama berikhtiar mencoba menyatukan kalender Islam global untuk kemaslahatan umat sedunia. Namun, hingga kini memang belum berhasil sehingga menjadi hutang peradaban Islam. Upaya terakhir dengan adanya Kongres Penyatuan Kalender Hijriah di Istanbul, Turki 2016, di mana berkumpul para ulama dan ahli falak untuk membahas penyatuan kalender Hijriah. Dalam konferensi tersebut dihasilkan prinsip-prinsip adalah: pertama, keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Kedua, penggunaan hisab untuk menyatukan kalender. Ketiga, kesatuan matlak yang yaitu menjadikan bumi sebagai satu matlak. Kesatuan matlak maksudnya seluruh bumi ini satu matlak atau satu zona dan tidak boleh dibagi-bagi. Bila dibagi-bagi, maka akan menjadi kalender zonal biasa dan bukan global. Yang keempat, globalisasi visibilitas hilal atau transfer imkanur ru'yat, di mana bila terjadi imkanur ru'yat di bagian manapun di muka bumi, maka seluruh bumi memasuki bulan baru. Dan kelima, penerimaan garis tanggal internasional, mengingat umat Islam secara de facto juga telah menerima peletakan garis batas internasional tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat
agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Dalam berbagai kesempatan, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menjelaskan maqasid syariah penyatuan kalender Islam sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit, katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah 189. Selanjutnya juga terdapat hadis berikut. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saumu qala as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa. Idul Fitri itu pada hari kamu beridul fitri, dan Idul Adha itu pada hari kamu beridul adha. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dan Abu Dawud. Berdasarkan dalil-dalil nas di atas bahwa maqasid syariah menghendaki penyatuan kalender Hijriah untuk kemaslahatan manusia agar kita bisa berpuasa pada hari seluruh kita berpuasa, beridul fitri pada hari seluruh kita beridul fitri, dan beridul adha pada hari seluruh kita beridul adha sebagaimana nas Al-Quran dan hadis di atas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita yang berada di tempat ini, di Naniwa Kumin Center Osaka ini, berlebaran pada 1 Syawal 1443 Hijriah hari ini, atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022 Masehi berdasarkan kalender Islam global yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki itikad baik untuk berkontribusi dalam penyatuan kalender Islam dengan mensosialisasikan kalender Islam global berdasarkan prinsip-prinsip hasil konferensi Istanbul 2016. Selain itu, ikhtiar memperjuangkan kalender Islam global adalah salah satu amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015. Hal ini penting dan menjadi isu strategis, mengingat telah 14 abad lebih dunia Islam belum memiliki kesatuan kalender Hijriah hingga menjadi hutang peradaban Islam. Secara umum, manfaat kalender Islam global adalah kita dapat memulai puasa dan berlebaran bersama. Selain itu, perencanaan kegiatan baik dalam masyarakat maupun kenegaraan di era kini makin menuntut kepastian jadwal dan aktivitasnya. Untuk mencapai hal ini, maka prinsip-prinsip kalender Islam global di atas perlu dipertimbangkan dan diadopsi semua pihak dan seluruh dunia Islam. Disinilah pentingnya pemahaman maqasid syariah untuk penyatuan kalender Islam, bahwa Islam adalah agama yang satu dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam menghendaki kita berpikir maju. Demikian pula Muhammadiyah dengan manhajnya yang bayani, burhani dan irfani. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa pendekatan bayani adalah pemahaman agama yang didasarkan atas petunjuk nas Al-Quran dan hadis.
Pendekatan burhani adalah penggunaan akal manusia untuk memahami kebenaran. Pendekatan irfani didasarkan atas hati dan rasa. Muhammadiyah sangat peduli akan kemajuan peradaban Islam, mengingat Islam adalah dinul hadarah atau agama peradaban. Hutan peradaban kita yaitu belum tercapainya kalender Islam global. Kalender Islam global adalah cita-cita kita semua. Pendekatan bayani dengan petunjuk nas Al-Quran dan hadis mengisyaratkan manusia untuk berpikir, tidak hanya memaknai secara tekstual namun juga kontekstual demi kemaslahatan umat. Pendekatan burhani menuntun kita mempertimbangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu falak sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya dengan pendekatan irfani, di mana tentunya hati nurani dan perasaan kita sebagai umat Islam menghendaki kemaslahatan bersama dengan penerimaan prinsip-prinsip kalender Islam global sesuai maqasid syariah tersebut. Ikhtiar penyatuan kalender Hijriah telah berlangsung lama dan umat Islam harus terus berikhtiar demi terwujudnya peradaban Islam yang semakin berkemajuan. Sumbangsih kita sekecil apapun dalam ikhtiar ini akan menjadi amal jariah kita dalam peradaban Islam ke depan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk dapat meningkatkan peran kita sebagai diaspora muslim yang bermanfaat bagi komunitas kita, bagi masyarakat Jepang, dan bagi peradaban Islam pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat, dan mengabulkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau akan keselamatan pada agama, afiat pada jasad, pertambahan pada ilmu, keberkahan pada rezeki, taubat sebelum kematian, rahmat ketika mati, dan ampunan setelah kematian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit nggak Om? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hari ini dari pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Kansai Jepang telah selesai menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 2 Mei 2022 di hari Senin. Pada sholat Idul Fitri yang kita laksanakan hari ini, kami tetapkan berdasarkan kalender Islam global yang telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang diselenggarakan juga atas dukungan dan kerjasama dari Ikatan Persaudaraan TNI Indonesia di Jepang (ITS) dan Badan Ukhuwah Muslim Indonesia di Jepang, kemudian Muslim Osaka dan Keluarga Masyarakat Islam Indonesia Kansai, dan juga acara ini didukung oleh pengajian Aisyah Wal Asri Jepang, sehingga acara ini berhasil berjalan lancar dengan baik. Semoga untuk sholat Id berikutnya ke depan bisa lebih menggembirakan dan lebih meriah lagi. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang ikut membantu suksesnya acara pada hari ini, baik itu dari pihak KJRI Osaka, kemudian ITPC Osaka, dan juga dari perusahaan Nichiren, dan semua teman-teman lainnya yang ikut membantu suksesnya berjalan lancar kegiatan pada hari ini. Demikian dari kami, sekian, terima kasih. Fastaghfirul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Kansai Jepang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ITIP Kansai daerah Osaka mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari pengajian Aisyah Wal Asri Jepang mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Osaka untuk Indonesia.